hanya Kau, Yesus. Kau yang ditinggikan di tempat ini Tuhan, Kau yang dimuliakan di dalam seluruh hidup kami Tuhan. Biarlah nama-Mu dipuji Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Rangmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang indah melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdiri bersama. Tetapkan arah hati dan pikiranmu. Kita menyembah Allah yang hidup. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahmu, lukiskan indahnya Kau Tuhan.
lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari katakan di hadapan Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau, Yesus. Segala hormat bagimu Tuhan, Yesus. Kau yang layak, Kau yang hanya Kau Tuhan, Allah yang kami sembah. Mari kita menyembah Tuhan, mari kita tinggikan Dia, sebab Dia Allah yang berkuasa. Yesus, haleluya. Kau yang disembah, Kau yang dimuliakan, segala hormat bagimu Tuhan, segala kuasa bagi nama-Mu Yesus. Haleluya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, dan kasih setia-Mu Tuhan, sebab anugerah-Mu berlimpah dalam hidup kami. Haleluya, terpujilah Engkau.
tinggikan Tuhan. Hanya Kau yang diagungkan di tempat ini Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kasih-Mu kekal selama-lamanya. Sebab Engkau yang disembah, sebab Engkau yang ditinggikan Tuhan. Biarlah segala hormat hanya bagi Tuhan. Kami menyembah, meninggikan Allah yang hidup. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Mari semua katakan, ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Yesus. Segalanya lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi katakan, ku tinggikan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selama. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami menyerahkan ibadah ini di dalam tangan kasih Tuhan. Mari umat yang siap memuji Tuhan katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan dan Allah kita. Sekali lagi saya sapa, shalom, shalom, haleluya. Puji nama Tuhan, kita mengagungkan Allah yang hidup. Amin. Mari salami dengan tetap berdiri, kasih senyum walaupun pakai masker, tapi kita tetap percaya bahwa Allah kita yang kita sembah, Allah yang hidup. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Terbayang kebesaran-Mu semua, terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku senang jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan ku rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak dipuja. Semua hanya Kau Tuhan, agung dan perkasa.
terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak dipujikan. Semua ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang besar. Coba katakan, tak terbayang, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak dipujikan. Bersama katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Allah yang baik Tuhan, Allah yang agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, semua katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah. Yesus, sekali lagi. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Semua Raja mulia. Dialah Allah yang disembah. Haleluya.
Mari saya persilakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kau yang ditinggikan Tuhan, Kau yang disembah. Terpujilah namamu ya Allah. Mari Bapak Ibu Saudara sikap mendengarkan firman Tuhan saat ini. Mari kita buka hati kita. Kalau firman Tuhan yang berkuasa pada hidup kita. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia yang menepati segala janji-Nya. Terpujilah namamu ya Bapa. Amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Ku selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, Kaulah yang berjanji dalam hidup kami Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Ku selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, hanya Kau Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, Kaulah yang berjanji Tuhan. Yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan. Dan kami serahkan selanjutnya
bersyukur Tuhan, punya Allah yang setia dalam setiap hidup kami. Kalau saat ini Tuhan kami masih boleh ada, kami masih boleh berkumpul Tuhan, dan kami boleh menyembah Engkau Bapa. Tentunya bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kemampuan kami Tuhan, tapi kami percaya semua karena kasih anugerah-Mu Bapa yang sudah Kau berikan, Kau nyatakan buat setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami percaya hikmat Roh Kudus-Mu ya Tuhan, Kau nyatakan, Kau limpahkan atas setiap hidup kami ya Bapa, supaya setiap kami boleh mengerti, memahami setiap firman-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu Bapa yang Kau percayakan untuk boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan, mempercaya urapan-Mu Tuhan Kau nyatakan atas hidup hamba-Mu saat ini Bapa, sehingga firman-Mu Tuhan meneguhkan setiap iman kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siapkan hati kami pada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya, shalom. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, untuk pagi hari ini kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya masih boleh ada, kita boleh datang untuk saat ini, kita masih bisa menyembah Dia, semua karena anugerah Tuhan. Baik, mari kita buka Alkitab kita buka di dalam Wahyu pasal yang ke-19, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Wahyu pasal yang ke-19, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Perikop di atas, perjamuan kawin anak domba. Kita akan baca secara bersama-sama ayat yang ke-6, ke-7, dan ke-8. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita tahu bahwa Wahyu ini adalah salah satu kitab yang ditulis oleh Yohanes tentang penglihatan yang telah dia alami seperti itu. Nah, tentunya kalau kita melihat di konteks ini bahwa Yohanes sedang diberi penglihatan oleh Allah tentang seorang pengantin yang sudah siap sedia, atau tentang perjamuan yang sudah disediakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, saat ini saya mau kasih tema buat kita, yaitu tentang mempelai Kristus. Mempelai Kristus adalah sebuah gambaran tentang jemaat Tuhan atau gereja Tuhan dengan Yesus itu sendiri. Yang mana gereja Tuhan itu berbicara tentang mempelai wanita. Dan Yesus sendiri adalah mempelai laki-laki. Nah, kita bisa melihat bahwa hari ini saudara dan saya adalah mempelai wanita. Nah, tentunya dalam hal ini kita harus persiapkan hidup kita sebagai mempelai yang siap dipersunting oleh mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi sekali lagi saya katakan bahwa gereja Tuhan adalah gereja yang dipersiapkan untuk menjadi seorang mempelai daripada Yesus itu sendiri.
Siapapun kita harus persiapkan diri kita untuk menjadi seorang mempelai yang layak di hati Tuhan. Jika Anda ingin menjadi bagian dari gereja yang sejati, ingat, kalau saudara ingin menjadi bagian dari gereja yang sejati atau mempelai Kristus, Anda harus bercerai dengan segala sesuatu dari dunia ini dan menempatkan Yesus sebagai yang utama di dalam hidup Anda. Ingat, saudara ingin menjadi gereja sejati, saudara ingin menjadi mempelai Kristus, saudara harus bercerai dengan segala sesuatu yang mengikat saudara, yang sekiranya itu menjauhkan saudara dari Tuhan Yesus. Dan kita harus menempatkan pribadi Yesus itu sebagai yang terutama di dalam hidup kita. Itu penting sekali. Kalau kita ingin menjadi gereja sejati atau ingin menjadi mempelai, kita harus bercerai dengan hal-hal yang membuat kita semakin jauh di hadapan Tuhan. Apapun bentuknya yang membuat saudara semakin jauh dari Tuhan, yang membuat saudara semakin meninggalkan Tuhan, itu harus ditinggalkan dan itu harus dilepaskan. Karena apa? Kita harus mengutamakan pribadi Yesus itu di dalam hidup kita. Kalau kita ingin menjadi mempelai yang sejati seperti itu. Rasul Paulus ngomong di dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Rasul Paulus ngomong kepada jemaat yang ada di Korintus, dikatakan bahwa aku cemburu kepadamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Rasul Paulus sudah mempertunangkan jemaat yang ada di Korintus menjadi perawan suci di hadapan Tuhan Yesus. Tetapi Rasul Paulus ngomong seperti ini, aku cemburu kepadamu dengan cemburu ilahi. Konteksnya adalah ketika waktu itu jemaat sedang diperhadapkan dengan ada pengajaran-pengajaran palsu tentang Yesus yang palsu dan rasul-rasul yang palsu waktu itu. Nah, dari Rasul Paulus dia tidak menginginkan jemaat itu meninggalkan Yesus yang benar, Yesus yang asli, pengajaran-pengajaran yang benar. Karena mau tidak mau sebagai orang yang sudah mempertunangkan jemaat atau membawa jemaat yang ada di Korintus kepada Tuhan Yesus, dia tidak mau jemaat di sana meninggalkan Yesus dengan begitu saja. Nah, yang terjadi waktu itu jemaat di sana sedang santai-santai saja. Ketika ada pengajaran yang lain daripada pengajaran Rasul Paulus, mereka tidak terlalu memusingkan. Dan itu yang membuat Rasul Paulus curiga dan takut terhadap keadaan jemaat waktu itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita bukanlah hanya sekedar berbicara tentang hidup kekal masuk surga. Ingat, sebagai orang percaya kita tidak cukup sekedar berbicara saya mau hidup kekal dan masuk surga. Tetapi melainkan kita harus persiapkan diri kita untuk menjadi mempelai yang layak. Yang setuju katakan amin. Mungkin selama ini kita berbicara atau kita ngomong pada diri kita sendiri, cukuplah menjadi orang Kristen saja. Cukuplah saya datang ke gereja setiap minggu, ikut ke persekutuan, atau melayani. Jadi intinya gini, kita nggak cukup hanya berhenti di situ. Mungkin selama ini kita beranggapan bahwa setelah menjadi orang Kristen, jaminannya adalah hidup kekal dan surga.
Tetapi ingat Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kekristenan tidak menjamin saudara untuk masuk surga atau hidup kekal. Itu yang perlu kita harus garis bawahi. Ingat, kekristenan tidak membawa kita masuk surga atau hidup kekal. Oleh sebab itu hari ini saya mau katakan bahwa jadikanlah dirimu sebagai mempelai yang layak di hadapan Tuhan. Itu yang akan menjamin saudara untuk masuk surga dan hidup kekal. Yang setuju katakan amin. Karena ada banyak orang yang beranggapan bahwa dengan dia menjadi orang Kristen cukup seperti itu. Nah, saya mau katakan kita hari ini enggak seperti itu. Tapi ada proses yang harus kita lakukan, yang harus kita jalani. Dan jadilah mempelai yang layak di hadapan Tuhan. Karena itu yang akan menjamin saudara menjadi warga kerajaan sorga di hadapan Tuhan. Nah, jadi apa syaratnya untuk menjadi mempelai Kristus? Ini yang terpenting buat kita saudara untuk hari ini. Apa syaratnya untuk menjadi mempelai Kristus? Yang pertama itulah hidup memuliakan Tuhan. Nah, jadi ketika saudara merindukan untuk menjadi mempelai yang layak di hadapan Tuhan, dan apa yang harus saudara lakukan untuk menjadi mempelai yang layak atau menjadi mempelai Kristus? Yang perlu saudara lakukan adalah memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Di ayat yang ke-7 dikatakan, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena apa? Di ayat selanjutnya dikatakan, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Mengapa saudara harus memuliakan Tuhan? Supaya saudara bisa menjadi mempelai yang layak. Kenapa sih kita harus menjadi mempelai yang layak? Di ayat ini dikatakan bahwa perkawinan anak domba telah tiba. Jadi tidak ada waktu buat saudara dan saya untuk mempermainkan iman kita lagi. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk bermain-main dengan keyakinan, kepercayaan saudara kepada Tuhan Yesus lagi. Mungkin Anda menganggap, wah nantilah tunggu agak usia seperti ini aku mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Mungkin ada yang beranggapan nanti ajalah kalau nanti saya sudah punya cucu, sudah punya banyak waktu, nanti saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Atau yang muda, nanti ajalah tunggu saya sudah menikah, saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Enggak, saudara, di ayat ini katakan bahwa karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Yesus sudah siap menjemput saudara sebagai mempelai wanita. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu saudara harus persiapkan diri saudara dengan memuliakan namanya setiap hari. Karena itu yang menjadi syarat saudara untuk menjadi mempelai yang layak. Tanpa memuliakan Tuhan setiap hari, kita tidak akan bisa menjadi mempelai yang layak di hadapan Tuhan. Ketika seseorang percaya lahir baru di dalam Kristus, ia lahir sebagai seorang yang bayi rohani. Nah, ketika saudara pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saudara, saudara mengambil sebuah keputusan untuk mengikuti Yesus. Di saat itu saudara sudah menjadi bayi rohani. Tetapi Tuhan menuntut kita untuk menghendaki agar setiap kita memiliki kedewasaan rohani. Kenapa? Orang yang dewasa dia tahu apa yang harus dia lakukan. Bukan ngomong tentang usiamu berapa. Karena ada banyak orang tua yang sudah lanjut usia pun kadang-kadang tidak dewasa seperti itu. Jadi intinya adalah usia bukan jaminan untuk menjadi seorang yang lebih dewasa lagi.
Tetapi ketika seseorang mampu mengambil sebuah keputusan, ketika seseorang mampu melihat dan memutuskan segala sesuatu dengan bijak, maka disitulah kedewasaan seseorang itu terlihat. Ketika dia punya masalah dengan keluarga, sama anak, sama suami, sama istri, atau sama pekerjaan dan lain-lainnya. Ketika seorang itu mampu memutuskan dan bisa mengatasi, disitulah kedewasaan itu bisa terlihat. Nah, hari ini Tuhan Yesus merindukan saudara bukan hanya sekedar sebagai bayi rohani, tetapi Dia merindukan saudara untuk menjadi orang yang dewasa di dalam rohani. Karena apa? Orang yang dewasa, ingat, orang yang dewasa dia bisa memuliakan Tuhan. Tapi orang yang tidak dewasa, dia tidak akan pernah memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, ayo ambil keputusan hari ini untuk memiliki kedewasaan di dalam Tuhan. Seseorang yang sudah dewasa tidak lagi hidup berfokus kepada apa yang boleh dan apa yang tidak. Nah, ingat, seseorang yang sudah dewasa di dalam Tuhan bukan berbicara tentang lagi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh lagi. Tetapi yang menjadi fokus hidupnya adalah apa? Menyenangkan hati Tuhan dan berguna untuk apa? Pelebaran kerajaan Allah. Jadi tidak berfokus pada ini boleh enggak ya dilakukan. Oh, ini enggak boleh. Ini boleh, ini enggak boleh. Enggak, bukan di situ lagi. Saudara sudah mengerti. Bukan di situ fokus kita tentang apa yang boleh dan tidak boleh. Tetapi fokus kita hari ini adalah menyenangkan. Bagaimana saudara dan saya bermanfaat untuk pelebaran kerajaan Allah. Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Coba naikkan pujian ini dengan lembut, katakan menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Inilah kerinduan orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Kerinduannya adalah menyenangkan hati Tuhan, bukan ribut dengan ini boleh atau tidak boleh. Tetapi yang menjadi fokus utamanya adalah bagaimana hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, apa syarat untuk menjadi mempelai Kristus? Yang pertama tadi adalah hidup memuliakan Tuhan. Yang kedua, memiliki kehidupan yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita melihat atau berbicara tentang sesuatu yang kudus, memang kalau kita pikirkan dengan akal logika kita, kekudusan hidup itu adalah hal yang sangat mustahil buat saudara dan saya untuk lakukan. Di ayat yang ke-8 bagian A dikatakan, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Artinya apa? Untuk memasuki perjamuan kawin anak domba Allah harus memakai kain lenan halus yang putih bersih. Artinya apa? Saudara dan saya kalau ingin menjadi mempelai yang layak di hadapan Tuhan, kita harus memiliki hidup kudus di hadapan Tuhan. Selain kita memuliakan Tuhan, kita juga harus hidup dengan kekudusan dari Tuhan Yesus sendiri.
Allah menginginkan agar setiap orang percaya hidup kudus karena Allah sendiri adalah kudus. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam apa? Seluruh hidupmu. Bukan tentang perkataan kita saja yang kudus, tetapi pikiran kita, seluruh perbuatan tindakan kita itu harus kudus. Karena di ayat dikatakan bahwa tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Di dalam seluruh hidup kita harus memiliki kekudusan. Seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Allah kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada alasan buat kita untuk mengelak ini semuanya. Karena untuk menjadi syarat saudara untuk menjadi mempelai yang layak, selain kita memiliki kehidupan yang memuliakan Tuhan, saudara dan saya harus memiliki kekudusan di dalam hidup kita. Karena apa? Itu yang menjadi syarat kita. Kita akan mampu hidup kudus jika kita benar-benar mau taat kepada kehendak Bapa dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Mungkin selama ini kita ngomong tentang, aduh mustahil kita bisa hidup kudus. Nggak bisa. Ya, saya katakan tidak bisa kalau kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak akan pernah bisa hidup kudus kalau kita hidup dengan standar kita sebagai manusia. Tetapi di sini dikatakan kita akan mampu hidup kudus jika kita benar-benar mau taat pada siapa? Kehendak Bapa atau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Itu syaratnya. Saudara ingin hidup kudus, hiduplah dengan ketaatan kepada Bapa dan menyerahkan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan itulah dan dengan demikianlah saudara dan saya bisa menjalankan hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena kalau kita hidup dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, saya percaya tidak ada yang bisa. Kenapa saya katakan seperti itu? Godaan di sekeliling kita ada sangat-sangat banyak. Jangankan saudara yang sebagai anak Tuhan Yesus, Yesus sendiri ketika dia ada di padang gurun, jelas-jelas iblis tahu kalau itu Allah. Dia mencobai Yesus, menggoda Yesus untuk jatuh ke dalam dosa. Nah, apalagi saudara sebagai anak-anak Tuhan yang bukan Allah, Allah sendiri dicobai oleh iblis. Apalagi saudara dan saya. Tentunya memang kalau kita pikirkan secara logika kita nggak bisa hidup kudus. Karena ada banyak cobaan, tantangan di sekeliling saudara dan saya. Tapi ingat, ketika kita mau taat kepada pimpinan Bapa atau kepada pimpinan Roh Kudus, saya percaya kita bisa melewati. Yang setuju katakan amin. Hubungan yang semakin intim dengan Tuhan, ingat, hubungan yang semakin intim dengan Tuhan akan membantu kita untuk melewati proses sebagai seorang pemenang. Selain kita taat kepada kehendak Tuhan, dipimpin Roh Kudus, kita juga harus semakin intim. Nah, tanpa keintiman juga pun saudara akan berat untuk menjadi seorang pemenang ketika saudara masih ada di dalam dunia ini. Tentunya kekalahan demi kekalahan akan saudara rasakan ketika saudara tidak intim dengan Tuhan. Tetapi ketika saudara intim dengan Tuhan, saya percaya kemenangan demi kemenangan akan saudara terima. Amin. Jika kita intim dengan Tuhan. Tentunya tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tetapi bukan berarti itu mustahil buat saudara dan saya. Kuncinya adalah menyerahkan hidup kita kepada pimpinan Tuhan. Dan hidup intim dengan Tuhan, kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang ketiga, apa syarat untuk menjadi mempelai Kristus? Syarat yang ketiga adalah memiliki perbuatan yang benar. Selain kita hidup memuliakan Tuhan, selain kita memiliki kekudusan hidup, kita juga harus memiliki
perbuatan yang benar. Itu yang menjadi syarat buat saudara dan saya untuk menjadi mempelai Kristus. Karena saya percaya bahwa saudara dan saya harus menjadi mempelai. Karena apa? Waktunya telah tiba dan pengantin sudah siap sedia. Nah, untuk menjadi mempelai yang siap dijemput oleh mempelai laki-laki kita harus selalu memuliakan dia. Miliki kekudusan dan perbuatan-perbuatan yang benar. Di ayat yang ke-8 bagian B dikatakan, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, jadi ingat saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, selain kita hidup kudus, kita juga harus memiliki perbuatan-perbuatan yang benar. Karena itu yang bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di sekeliling saudara dan saya. Kita nggak cukup hanya memiliki kekudusan tanpa perbuatan. Saudara ditempatkan ada di kota Pare. Bukan karena kegagalan Allah, tapi karena apa yang Tuhan rencanakan atas hidup saudara. Jadi manfaatkan itu semua untuk melebarkan kerajaan Allah untuk di kota Pare. Yang setuju katakan amin. Kita harus bersepakat bersama-sama. Apapun posisi saudara hari ini, tugas kita adalah melebarkan kerajaan Allah di kota apa? Kota Pare. Jadi tidak ada alasan buat saudara, aku orangnya seperti ini, aku orangnya seperti itu, aku nggak bisa. Tidak ada. Sebisa mungkin apapun yang bisa saudara lakukan, lakukanlah pekerjaan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan melalui perbuatan-perbuatan saudara yang benar. Karena itu akan menjamin saudara untuk menjadi mempelai yang layak di hadapan Tuhan. Agar kita menjadi mempelai Kristus yang layak bagi Tuhan, kita juga harus hidup benar di hadapan Allah. Jadi ingat, kita harus memiliki hidup yang benar. Artinya apa? Kita bukan hanya mengetahui teori hidup benar seperti orang Farisi, tetapi kita harus juga melakukannya dengan menghidupi setiap firman-Nya. Jadi kebenaran itu bukan hanya sekedar teori yang saudara terima ketika saudara mengetahui firman Tuhan. Tetapi kebenaran praktek itu harus kita lakukan. Jangan seperti orang Farisi. Di Alkitab kita dijelaskan ada banyak tindakan-tindakan orang Farisi yang menonjolkan diri mereka. Kita tahu siapa orang Farisi. Orang yang sangat mengerti akan seluk-beluk kitab. Mereka tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka mengerti siapa yang harus dipermuliakan. Tetapi tindakan mereka tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hidup mereka. Justru mereka menonjolkan hidup mereka supaya dilihat oleh orang banyak, supaya keberadaan mereka bisa dipuja-puji oleh orang banyak. Nah, hari ini saudara tidak boleh seperti itu. Sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan hari ini, kita nggak cukup punya label sebagai anak Tuhan, tetapi bertindaklah seperti anak siapa? Anak Tuhan. Kalau label kita anak Tuhan, bertindaklah seperti anak Tuhan. Karena melalui perbuatan tindakan saudara, saudara bisa memenangkan jiwa buat Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu,
Kami tahu tidak gampang dan tidak mudah Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Karena kami tahu ada banyak godaan yang selalu membuat kami tidak menyenangkan hati Engkau Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami rindu Bapa, kami mau ambil keputusan dengan hidup kami Tuhan. Kami ingin selalu menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, sebagai seorang mempelai yang layak, kami harus selalu menyenangkan hati Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan, menjaga kekudusan hidup kami ya Bapa. Dan kami harus memiliki perbuatan yang benar. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini sudah tidak ada waktu buat saudara dan saya untuk bermain-main di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa waktu ini waktu yang telah tiba, waktu yang telah Tuhan tentukan buat saudara dan saya untuk mengambil sebuah keputusan, untuk lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat saat ini. Dan biarlah firman-Mu Tuhan meneguhkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin.